sallallahu alaihi wasallam, idza qamal abdu fi salatihi, ketika seorang hamba berdiri di dalam sholatnya, artinya sudah siap-siap sholat dalam kondisi sempurna. Dzurra al-birru ala ra'sih, maka ditebarkan kebajikan-kebajikan atas kepala orang tadi. Ya, kebaikan diberikan oleh Allah kepadanya. Makanya sholat itu jangan tergesa-gesa. Iza ataitumus sholat fa'alaikum bisakinah. Jikalau kalian mendatangi sholat, datanglah dalam kondisi tenang, karena kita mau menghadap kepada Allah. Tenang hatinya, tenang pikirannya, tenang napasnya. Kan kadang-kadang ada orang itu takut ketinggalan imam, akhirnya lari-lari, ya, lari-lari. Tapi lagi yang lari ini orang tua, napasnya sudah tinggal 2, Senin sama Kemis, terus lari-lari. Nah, napasnya sengal-sengal. Nah, akhirnya begitu takbiratul ihram tidak khusyuk, sholli gitu, ya, santai. Hatta yarka'a, sehingga dia ruku. Nah, ruku pun demikian yang sempurna. Sempurnanya ruku itu 90 derajat. Ini. Jangan juga ke dalam, juga jangan ke atas. Kepala jangan ketunduk, jangan ke atas. Ini beda, Pak. Seharusnya orang itu kalau kepalanya ditundukkan, itu kan kayak mata kail, kan lurus, kepala turun. Justru otot itu tertarik ketika sampean malah 90 derajat. Coba nak percaya pian, kepala sampean turunkan, dengan kepala sampean luruskan. Itu yang ketarik di paha itu justru otot yang di sebelah sini ketika lurus. Makanya sebaik-baik gerakan, ya, sebaik-baik gerakan itu adalah sholat dalam kehidupan. Jadi untuk kesehatan badan ini sudah dirancang oleh Allah di dalam sholat, dan itu gerakan ini dideteksi. Ada saya tutorialnya orang sholat, bahwasanya sholat itu sebaik-baik gerakan. Ketika begini otot ini yang tertarik, ini sampai beli namanya kesempurnaan sholat itu sampai ditinjau dari segi kesehatannya. Jadi sebenarnya maaflah, sunnahnya Nabi itu semuanya mengandung kesehatan. Kenapa orang tidak boleh kencing berdiri? Kenapa kalau makan, maaflah, sambil pegang tangan kanan? Kenapa minum tidak boleh diteguk, harus ditempelkan? Ya, sampai wudhu, sampai menarik ke hidung, itu apa gunanya? Semuanya ada segi. Sumu tasihu, berpuasalah kamu sehat. Kumu tasihu, bangun malamlah kamu pasti sehat. Nah, itu perlu ditinjau segi kesehatan. Ternyata di situ sampai ada buku kitab yang bernama Kitab Tibbun Nabawi, ilmu kedokteran ala Nabi. Ada kitabnya segini, namanya Kitab Tibbun Nabawi.
Jangan keburu-buru ruku, belum sempurna, makanya di situ ada namanya tumakninah. Tumakninah itu artinya ketenangan, tenang. Kalau bahasa keren meditasi. Loh, kalau dilatih Pak, orang-orang ada, kalau orang Shaolin Temple itu kan meditasi sambil gini, melatih pernapasan. Sholat itu lebih dari itu. Kalau Shaolin mungkin sehari sekali lah. Kita Islam sholat, dalam sholat aja berapa tumakninah, sujud tumakninah, ruku tumakninah, semuanya tumakninah. Makanya orang itu kalau sholatnya benar, hidup tidak pernah susah. Kalau orang itu sholatnya benar, hidupnya tak pernah susah, walaupun kelihatan susah. Karena kuncinya di dalam ketenangan adalah mengingat Allah. Ketika orang mengingat Allah, tidak ada susah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang itu sejatinya betul-betul merasakan semuanya asik, karena orang mukmin ini semuanya baik. Dikasih enak syukur baik, dikasih ndak enak sabar baik. Ya kalau dikasih susah, makanya ada makom sujud. Makom sujud ini makom yang paling ndak enak. Sakit ndak enak, siapa mau sakit? Tapi itu makom yang paling dekat dia dengan Allah. Susah, fakir, miskin ndak enak, tapi itulah makom yang paling dekat dengan Allah. Ya, kalau Allah itu sayang, pokoknya orang kaya itu apa namanya, itu disayang Allah. Tentu Nabi itu semuanya disayang Allah, dijadikan orang kaya semuanya. Tapi kenyataannya yang kaya cuma satu, Nabi Sulaiman. Ya, yang kaya cuma Nabi, yang lainnya apalagi Nabi Muhammad. Asyaddu ma apa kata Nabi, asyaddul bala al-anbiya. Paling banyak ujiannya adalah Nabi. Ya, paling banyak ujiannya Nabi. Asyaddu isim tafdil itu udah wazannya wazan isim tafdil, maknanya juga taukid. Sangat-sangat banyak ujiannya adalah para nabi. Nah, ini makom sujud, orang-orang sakit, ya, orang tua. Jadi tua-tua ini makomnya makom sujud, sangat dekat dengan Allah. Sholat berat, langkahan kaki ke masjid. Beda dengan anak muda Pak. Anak muda kalau maaflah komat mau 5 menit atau sudah komat dah dia masih di rumah, insya Allah masih nyempatin takbiratul ihram. Saking cepatnya anakmu, anak kecil itu. Nah kalau tua kan beda, jalannya aja sudah, ya. Jadi tumakninah hatta yarka'a, sehingga dia ruku. Nikmatin tuh ruku. Paling enggak 1 kali tarikan nafas. Allahu Akbar. Diam kalau Sami Allahu liman hamidah. Kalaulah dia tidak berdoa. Kalau doa jelas dia tumakninah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekali cukup, tapi dianjurkan 3. Ya, sekali cukup, kalau 3 dianjurkan.
Fa idza raka'a, ketika dia ruku, telah ruku, alathu rahmatullah alaih, maka naik atasnya rahmatnya Allah, ya, rahmatnya Allah, curahan kasih sayang Allah dicurahkan kepadanya. Hatta yasjuda, sehingga dia sujud, sampai sujud. Nah ini wasajidu, orang nang sujud, yasjudu, dia sedang bersujud, ala qadamaillahi ta'ala, berada di hadapan Allah. Kalau di sini dikatakan di antara dua telapak kaki Allah, ya, dan jangan dianggap kayak telapak kaki kita, sebab Allah berbeda, mukhalafatul lil hawa, berbeda dengan, seakan-akan berada bersujud di hadapan Allah. Dan ini makom yang paling tinggi dalam sholat, yaitu sujud. Aqrabu ma yakunu baini wa bainal abdi, paling dekat-dekatnya antara aku dengan hambaku, ya, paling dekat-dekatnya antara aku dengan hambaku, wa huwa sajid, yaitu ketika dia sedang sujud, itu dekatnya. Nah kalau dalam praktek kehidupan, orang sujud itu yang tadi itu saya kisahkan, orang sedih, orang susah, orang merasa hina, mungqasiratil qulub, nang hatinya hancur, tidak ada nang disampaikan kecuali hanya kepada Allah. Ini makomnya orang sujud, orang dekat sama Allah. Makanya sampai Nabi katakan, doaul marid kadu'ail malaika, doanya orang nang lagi sakit itu kayak doanya para malaikat. Jadi pian-pian yang tua-tua ini doanya doa mustajab semuanya. Makanya banyakin doa. Ya, kayak kita ini nang usia-usia di atas 50 kan, maaf jujur aja nah, dohir. Kalau dilihat sepintas ini kan sehat semuanya kalau. Semuanya kalau sehat kalau. Tapi saya tanya, kalau pagi-pagi kira-kira betis pian rasanya ya apa? Pagi gini nah, rasanya betis pian ya apa? Apa kayak muda dulu, apa sekarang terasa kerenyang-kerenyang dikit, kayak kaku-kaku gitu nah. Nah, pian sehat karena ndak dicek ke dokter. Coba cekkan ke dokter. 3 aja yang ditanyakan: asam urat, kolesterol, sama gulanya. Itu aja. Apakah normal seperti muda? Apakah sudah ada penambahan? Ya kalau aneh gulanya agak tinggi, pahe dijaga, jangan banyak makan manis-manis. Ya kalau, nah, berarti kalau ada kelebihan, berarti maaf kita ini sebenarnya ada sakit. Nah, sakit itu tahu pian? Ada 3. Ada kalau memang itu untuk nabi dan wali, itu untuk mengangkat derajat. Ya, nabi atau wali semakin diuji sama Allah, pangkatnya tambah naik, tambah naik, tambah naik. Rasulullah aja mau meninggal sakit kok. Nih, Rasulullah itu mau meninggal sakit, malah tidak bisa berjalan. Sampai di masjid diangkat. Nabi yang paling mulia. Justru yang tidak pernah sakit seumur hidup, Fir'aun. Fir'aun itu seumur hidup tidak pernah sakit, sehat aja. Ada COVID dia tidak sakit. Kan pernah juga kalau zamannya Nabi Musa COVID itu, semuanya kena sakit semuanya. Fir'aun enggak. Sampai kena wabah namanya wabah katak.
Umpamanya nah, buka ini, nah buka apa namanya, gelas gini, di dalamnya ada katanya. Buka almari ada katanya, buka tempat nasi ada katanya. Di dalam Quran kan gitu keterangannya. Minta sama Nabi Musa supaya menyelesaikan, didoakan sampai Nabi Musa selesai, masih tetap ingkar. Jadi sampai mati pun Fir'aun itu tidak sakit, matinya tenggelam, matinya tenggelam. Sampai Nabi bersabda, la khaira fi 'abdin la yasqumu jismuhu wa la yadhhabu maluh. Tidak ada kebaikan bagi seorang hamba yang tidak pernah kekurangan harta, tidak pernah merasakan sakit. Berarti orang ini di-loss sama Allah. Tahu di-loss sampean? Tidak pernah ngerem. Maulah pian dikasih mobil baru Alphard keluaran tahun 2003, 2023. Cuman syaratnya satu, ambil di Balikpapan. Dan syaratnya satu lagi, remnya dilepas. Maulah pian. Pasti mikir pian, bah mati kalau udah ada remnya. Loh, itu orang yang di loss itu hati-hati. Begitu dia di loss, tidak pernah sakit, dapat duit, akhirnya Fir'aun ngaku sebagai Tuhan, ngaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Jadi kita ini ketika susah, sedih, kalau ada nang kita direm sama Allah supaya kita kembali kepada Allah, teringat ya Allah. Maka yang kadang-kadang kalau sakit kita banyak zikirnya dibanding waktu sehat. Apalagi sakitnya sakit gigi, ya Allah, ya Allah, seharian ya Allah ya Allah. Biasanya sehat tidak ada nyebut nama Allah kecuali waktu sholat. Ini ndak, apalagi pas giginya berlubang, ulat yang di dalam gigi, ada yang jogging, ada yang push up, ya, ya Allah, ya Allah. Anak di dalam rumah rame, marah-marah, tidak tahu sakit gigi, rame aja, ya Allah. Kata Allah, nah sebenarnya aku nunggu kamu menyebut namaku waktu sehat, tapi ketika aku kasih sehat ketawa aja. Begitu kau adalah orang sakit gigi ketawa gue. Ketika sakit gigi dia sebut nama Allah terus. Jadi kata Nabi, kata Sayyidina Athaillah, man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan, kalau orang dikasih enak terus sama Allah tapi tidak mau mengenal Allah, Allah ingatkan caranya, kida ilai bisalasil imtihan, direm sama Allah, dikasih rantai, rantainya ditarik sama Allah yang namanya bala, ujian, supaya dia kembali lagi ke Allah. Allah sayang, ya, ayo sini, jangan jauh, ting, dikasih sesuatu yang kira-kira dia keluh kesah sama orang tidak bisa nolong, diantaranya sakit. Kadang-kadang dikasih masalah, orang juga tidak bisa nolong, akhirnya dia ingat sama Allah lagi, ya Allah ampuni hamba, ya Allah tolong, ya Allah ulun ada masalah gini. Nah kata Allah, ini yang kau kehendaki, kau menyebut namaku dikala enak, kau dikala, sebab orang enak ini kadang banyak lupanya dibanding orang yang lagi susah, ya. Makanya tempat-tempat maksiat itu kadang-kadang orang yang lagi seneng, diskotik orang-orang yang kaya-kaya, ya, orang yang kaya-kaya, duit banyak, sebab ada saweran di sana. Nyawernya pun tidak tuh ditaruh gini, ada tempat tertentu yang dimasukkan di tempat saweran. Setannya dahna. Sujud, maka di dalam sujud kita mohon kepada Allah. Nah, ini antara aku dengan hambaku, kata Allah. Wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta.
Falyas'al, kata Nabi, maka lamnya lam amr, perintah, maka hendaklah dia memohon kepada Allah, wal yarghab, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh minta sama Allah. Dan di dalam sholat jangan lupa mendoakan orang tua. Ketika sujud terakhir kita bacakan Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua. Rawahu Sa'id bin Mansur an Abi Umar al-Mursal, idza qara ibnu Adam as-sajdah, jikalau ada seorang anak cucu Adam sedang membaca surat dan bertemu dengan ayat sajdah, ketemu ayat sajdah, fasajada, maka sujudlah anak Adam. Jadi kita ketika membaca surat ayat sajdah kita sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqasa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, baca apa? Doa sajadah. Begitu pian sujud, i'tazala syaitan, maka setan lari menjauh, ia beki sambil menangis melihat pian sujud kepada Allah. Itu paling gak seneng-senengnya setan sama pian itu kalau sampean mau sujud, sebab gara-gara suruh sujud ini setan disuruh keluar dari surga, ya, gara-gara sujud. Makanya pian dalam sholat sujudnya 2 kali, ya, setiap rakaat sujudnya berapa? 2 kali. Nah, ini sujud pertama perintah. Nah, sujud kedua kita bersyukur kepada Allah karena kita mau sujud, ya. Sujud pertama, maka kedua ini sebagai bentuk terima kasih kepada Allah, kita diperkenankan bisa sujud. Sebab iblis disuruh sujud dia tidak mau. Nah, ini ya waila, aduh celaka, umiro ibnu Adam bisujud, diperintahlah anak cucu Adam berlaku bersujud, fasajada, dia bersujud, falahul jannah, maka Allah berikan kepadanya surga. Nih, pian disuruh sujud, mau sujud, maka diganti oleh Allah dengan surga. Wa umirtu bisujud, nah ini aku diperintah oleh Allah bisujudi, dengan sujud, fa'asaitu, aku melawan, membantah, menolak daripada perintah, falin naru, maka bagiku, kata iblis, an-naru adalah neraka. Iblis ini sebelumnya, Bu, kalau sama pian, sama Nabi Adam aja, Nabi Adam itu masih kalah karena Nabi Adam belum pernah sujud, diciptakan oleh Allah. Sementara Adam itu dalam kitab Minhajul Abidin sudah sujud kepada Allah, sudah ibadah kepada Allah selama 85.000 tahun. Itu kalau hitungan dunia aja sudah lama, 85 tahun, 85.000 tahun. Nah, bagaimana kalau itu sujudnya kalau di akhirat?
Yang dikatakan di dalam akhirat itu fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun, nang sehari sama dengan 1000 tahun. Ya kalau 85.000 tahun kalikan naik, kalikan 1000 sudah 85 juta. Ya kalau kalikan 365 hari dalam setahun kan 365 hari. Kalikan itu lagi miliaran sudah. Nah, iblis itu semua permukaan langit lah 1 2 3 4 5 6 7 itu sudah dipakai untuk sujud, untuk ibadah kepada Allah. Sampai berkawal dengan surga, malaikat penjaga surga, sampai ditulis di aras ini, inna lillahi abdan minal muqarrabina. Allah punya satu hamba, dia masuk golongan orang yang sangat dekat dengan Allah. Ada parak, ibadahnya banyak. Ya, amartuhu amran, tak perintah sama satu perintah, kemudian dia membangkang. Malaikat semuanya ketir-ketir, siapa satu orang ini? Maka mereka berdatangan kepada Azazil. Azazil itu nama awal daripada iblis, namanya Azazil. Dalam kitab Ibnu Katsir ada, dalam kitab Sulwatul Arifin ada, ya, dalam kitab Ihya juga ada, itu Azazil namanya. Semuanya minta doakan. Karena maaf, Azazil ini merasa dekat dengan Allah, merasa aman, kayaknya bukan dia kayaknya. Ini karena belum diperintah. Begitu, karena dia merasa baik aja, dia merasa. Makanya orang sampai di dalam satu hadis Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ilal kafir. Sesungguhnya Allah itu masih mau memandang orang kafir. Sebab orang kafir itu walaupun kafir, kalau dapat hidayah dia masih mau menjadi orang muslim. Gampang nasihatan orang kafir itu kalau terbuka, mau aja nerima hidayah. Yang tidak mau itu kan karena sombong. Kenapa Abu Jahal tidak mau masuk Islam? Karena ada sombong tadi. Ya, karena ada kecampuran aku ini lebih baik. Ya, walakinnallaha la yanzuru ilal musi. Allah masih mau memandang kepada orang kafir, tapi Allah tidak mau memandang kepada orang yang punya sifat sombong. Sebab orang sombong tidak mau menerima nasihat. Siapa kamu nasihatin aku? Iblis pun begitu, diperintah sama Allah, jawabannya kayak gitu, ana khairun minhu, aku lebih baik. Nah, kalau sudah bilang orang aku ini, namanya sifat ananiyah, sifat keakuan. Orang bilang aku, orang sombong itu tidak tahu dirinya. Jangankan mau mengenal orang, mengenal dirinya aja tidak tahu. Coba dong kalau orang sudah sombong, keluar puncak sombong, terus dia ngomong, kamu tidak tahu saya? Hah? Dijawab aja, orang sampean tahu diri sampean sendiri aja tidak tahu, bagaimana saya mau tahu? Kamu tidak tahu saya, kan gitu biasa orang sombong itu puncaknya. Sambil apalagi tepuk dada, kamu tidak tahu saya, siapa saya? Ya jawabin aja, orang sampean aja tidak tahu sampean sendiri, bagaimana saya tahu sampean? Ya, iblis itu mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari si Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan ia dari tanah. Nah, begitu dia membangkang perintahnya Allah, baru keluar nama baru dia, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin, orang kafir ya. Jadi kalau ada ayat sajadah langsung kita sujud ya, takbir Allahu Akbar.
Bacanya itu tadi, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqasamahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau pian kebetulan ndak sholat, nah kebetulan ndak mau sujud juga, diganti dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Begitu. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Terakhir, idza uqimatis shalah. Nah, ini yang saya terangkan yang tadi. Idza uqimatis shalah, ketika salat udah diiqamatin, fala ta'tuha, jangan kamu mendatangi salat. Ini lamnya lam nahi, lamnya lam larangan. Jangan, bukan tidak, jangan. Jangan itu jangan dikerjakan, larangan. Fala ta'tuha, jangan kamu mendatangi sholat, wa antum, keadaan kamu tas'aun, lari-lari. Tas'aun ini sa'i, bukan lari kencang, bukan dah, tapi tas'aun apa? Larinya itu lebih dari jalan, tapi tidak seperti lari, ngoyoh gitu lah. Nah, fala tas'aun, jangan kau datangin sholat seperti itu, wa antum tas'un. Waktuha, datangin sholat, wa antum tamsun, kamu berjalan aja santai. Waalaikum bisakinah, dan kamu mendatangi sholat tadi dalam kondisi sakinah, tenang. Nah, kalau kamu tidak mau ketinggalan takbiratul ihram, ya datang lebih awal. Ya kalau lebih awal, jangan pas bebarengan dengan iqomah baru di rumah. Kepingin, sebab takbiratul ihram ini luar biasa. Orang nang apa namanya sholat mendapati imam takbiratul ihram dengan dia ketinggalan takbiratul ihram, pahalanya berbeda. Takbiratul ula yudrikuhul mu'min ma'al imam. Takbir pertama nang mukmin lebih, maaflah, adrokak, menyusul. Makanya kalau takbiratul ihram jangan keburu-buru mendahului imam, biarin imam nang tenang dulu. Allah, imam waktu gini jangan diikutin, biarin aja imam dulu. Allahu Akbar, liatin dulu barnya imam. Imam ini was-was apa enggak? Ya, kan ada ya Allahu Akbar, begitu kita gitu, Allah astagfirullahaladzim, usolli lagi, sementara kita sudah gini. Nah, liatin dulu. Saya dulu punya guru kayak gitu, takbir itu sampai mungkin kalau 50 ada. Jadi pertamanya ndak ngerti, ikut aja langsung. Begitu loh, wah, akhirnya santai aja sudah, liatin dulu. Ya, begitu baru barnya nih batal lagi ndak nih. Begitu sudah baru ikut Allahu Akbar. Dan hebatnya beliau, mulai abahnya beliau, dan abahnya beliau meninggal itu badannya harum, seluruh ininya keluar kayak minyak harum, namanya Kiai Muhdar. Itu pondoknya, santrinya bukan manusia aja, termasuk jin. Ya, saya ngaji di situ dulu waktu masih tidak kayak sekarang. Sekarang kan sudah kurang, sudah terlalu serem. Ya, kalau dulu kan, kalau ini kalau pondok itu bak mandinya itu pakai gini, apa, sumur itu, nah, krek krek krek, itu kadang malam bisa bunyi sendiri, wah, krek krek krek, bior, krek 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 krek, bior, krek 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 krek, bior. Tahu-tahu kamar mandi penuh, Pak. Pondoknya beliau itu.
Kiai Mukhtar meninggal, nah ininya keluar minyak harumnya, dimandikan itu orang nyaksikan semuanya, harum semerbak. Dan kuburnya aneh beliau, kalau diatepin mesti rubuh. Sampai hari ini kalau pian ke makam di Bangil namanya kuburan keramat, di situ ada al-makamnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, di sampingnya sebelahnya sana ada pohon beringin besar, di bawahnya itu makam beliau. Itu kalau orang berziarah dikasih tempat, tapi kuburnya di luar. Dibangun atap rubuh, dibangun atap rubuh. Itu Kiai Mukhtar. Ya, keluar minyak harumnya, dimandikan itu harum, orang menyaksikan semuanya, harum semerbak Pak, dimandikan itu punya anak, yaitu Yai Waifi namanya, guru saya. Wow, begitu tahu ya, baru ikut. Demikian pula di masjid, pian tunggu dulu, jangan beimbe. Kalau pian berdahulu, sholatnya tidak sah, mendahului imam. Yang imam pian apa? Nah, kalau bersamaan makruh, nang bisa yang bagus sampai baru pian ikuti. Nah, pian mengikuti takbir ulah, takbir pertama nah, yudrikuhul mu'min ma'am imam khairul lahu min alfi hajjatin wa alfi umrah. Lebih utama daripada 1000 kali haji sunnah, lebih utama daripada 1000 kali umroh sunnah. Nabi yang ikut-ikut jamaah luar biasa. Makanya ujar Nabi, salasun min sa'adatil mar'i, tandanya orang itu untung, selamat, sukses, bahagia di dunia akhirat. Pertama, sholatuhu ma'al jamaah, sholatnya mesti berjamaah. Dah itu aja sudah, tandanya untung di situ sudah. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah 'inda ajalina. Qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyyi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.